I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Sendirian aja mbak? Iya nih. Mbak tahu nomor saya dari siapa? Kebetulan ada temen aku yang rekomendasi. Oh gitu, bagus sekali. Berarti mbak suka rela ya dengan dunia konseling ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dita Puspitasari. Saya konselor di lembaga konseling ini. Salam kenal ya mbak. Sebelumnya mbak udah pernah konseling atau belum? Belum. Berarti belum mengetahui apa itu konseling, tujuan konseling, belum ya? Oke, izin menjelaskan sedikit tentang apa itu konseling ya mbak. Nah, jadi konseling individual ini adalah salah satu layanan dunia konseling yang dilakukan secara face to face atau tatap muka yang bertujuan untuk memecahkan masalah klien agar klien mandiri dan mampu mengendalikan diri sendiri. Di dunia konseling ini ada beberapa asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi mbak gak usah khawatir apapun masalah mbak yang diceritakan ke saya gak bakal ngasih tahu orang lain karena saya memegang teguh asas kerahasiaan ini. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Semoga mbak dengan sukarela ya menceritakan masalah mbak kepada saya agar saya bisa membantu gitu. Yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Saya harap dalam proses konseling ini mbak bisa terbuka kepada saya agar saya bisa membantu. Nah yang keempat itu ada asas kekinian. Nah asas kekinian ini adalah asas dimana masalah mbak yang sekarang mbak hadapi itu mbak ceritakan kepada saya. Nah yang kelima itu ada asas keputusan ada di tangan klien. Jadi apapun keputusan yang nanti di dalam konseling ini ada beberapa saran dari saya, mbak bisa ikutin atau enggak itu ada di tangan mbak sendiri karena kita memegang asas keputusan ada di tangan klien gitu mbak. Jadi kira-kira apa yang mbak mau ceritakan hari ini? Aku mau cerita dari awal aja kali ya, nggak apa-apa? Iya. Nah sebenarnya ini aku dari aku kecil aku ngerasain kayak ada orang lain gitu loh di dalam diri aku. Jadi yang ngatur diri aku sendiri itu bukan aku gitu. Nah jadi aku ngerasa dalam otak aku tuh ada yang nyuruh aku untuk ngelakuin ini, ada yang nyuruh ngelakuin ini gitu. Kayak misalnya itu apapun ya, maksudnya bukan hal kebaikan juga, sering banget hal keburukan. Kayak misalnya aku lagi megang gunting gitu, terus tiba-tiba itu terlintas di otak aku kayak gunting di tangan lo, berani nggak gitu. Kalau misalnya aku nggak berani, berarti aku cemen nih. Nah kalau aku cemen itu aku nggak dapet kepuasan dalam diri aku. Jadi kayak apa ya, jadi tertantang juga gitu loh. Aku sendiri orangnya tertantang. Jadi kalau misalnya ada yang di otak aku terlintas kayak gitu, masa kayak gitu nggak berani sih gitu. Terus waktu itu pernah ada kejadian waktu aku kecil pas SD, kayak kalau nggak salah kelas 5 atau kelas 6 SD. Aku lagi mau tidur karena aku tidurnya sama kakak aku, dan kakak aku ini punya cincin. Kalau lagi tidur dia cincinnya itu selalu dicopot ditaruh di meja. Nah nggak tahu apa yang ada di pikiran aku, yang jelas kayak lo harus makan bercincin itu, lo harus selalu bercincin itu gitu. Sampai akhirnya udah tuh itu karena kamar kakak aku kan ada ibu juga waktu itu di situ, dan posisinya kita lagi nonton TV aja. Maksudnya ibu aku lagi nonton TV, kakak aku lagi nonton TV gitu. Nah aku iseng aja, bukan iseng sih, kayak ada nyuruh aja gitu, nyuruh untuk
nolong si cincin itu. Akhirnya aku ambil, terus kayak awalnya cuma di daerah lidah aja ya, belum sampai ke kerongkongan. Lama-lama karena akunya juga ngituinnya lama, ngituin si cincinnya nolongnya lama, akhirnya masuk ke kerongkongan. Aku shock kan, terus ya udah tuh aku panik juga. Akhirnya ibu aku juga tahu, terus kayak udah terus seluruh orang panik. Waktu itu bapakku lagi nggak ada, soalnya bapakku lagi kerja di luar kota, di Bogor. Nah di rumah cuma ada kita bertiga doang. Terus akhirnya udah tuh lama-lama kan aku kayak gitu, terus gini gitu biar keluar si cincinnya. Akhirnya keluar lah. Terus udah tuh ibu aku kan nangis dan dia memanggil tetangga juga, cuma kebetulan karena udah keluar jadi nggak jadi gitu, nggak jadi manggil tetangga. Nah jadi mulai dari situ aku punya trauma sendiri sama benda-benda kecil, anything ya, bukan cuma cincin, bener-bener benda kecil kayak koin, terus ya apapun lah yang penting kecil bisa masuk ke dalam mulut gitu, pasti selalu ada yang bikin aku untuk aku telan gitu. Nah selain dari itu aku juga pernah di rumah sama nenek aku berdua doang karena orang tua aku kerja. Terus aku megang uang koin, terus ya udah kepikiran kayak gitu lagi. Akhirnya aku telan lagi sampai kerongkongan lagi, panik lagi, udah pokoknya alurnya gitu-gitu aja. Terus kayak apa lagi ya, pernah aku juga kejadiannya bukan di rumah doang, di luar. Terus tiba-tiba suka muncul pikiran-pikiran kayak gitu tuh. Misalnya ada benda kecil jatuh gitu di jalan, aku ambil, aku bersihin dikit, kalau masih ada pasir aku telan juga gitu, tapi nggak sampai telan masuk ke dalam ini ya, pasti bisa keluar lagi. Nah terus sampai akhirnya hal-hal kayak gini kejadian pas aku selalu merasa sendiri, kayak ya udah kalau misalnya sepi pasti halnya terfokusnya sama hal-hal kayak gitu. Jadi ada bayang-bayang aku, ya udah kalau misalnya nggak berani ngelakuin itu. Jadi kayak aku punya teman sendiri gitu loh, punya teman sendiri gitu. Nah kalau kata teman aku ini, kalau misalnya aku nggak berani ngelakuin itu, aku cemen nih, nanti kenapa nih gitu. Pokoknya ada something yang terjadi gitu, something bad yang terjadi. Nah akhirnya udah tuh, terus pas aku mulai SMP kan nggak terlalu sendirian lagi ya, kayak udah terlalu banyak tugas juga. Nah waktu itu aku ngerjain tugasnya itu yang crafting gitu, kerajinan tangan. Nah kerajinan tangan itu ada gunting kan, terus kayak aduh aku stres banget, terus kayak tiduran sebentar, maksudnya telentang gitu sambil mikirin tugas-tugas yang belum selesai. Terus yaudah tiba-tiba aja kepikiran lagi di otak aku, coba sih gunting tangan lo gitu. Akhirnya ya udah nih, nggak sampai digunting tapi kayak tau kan gunting kan kayak gini, yang bagian sininya nih tajamnya aku gini-giniin gitu. Udah sampai berdarah aja semua. Aku pas di situnya ya aku ngerasain linu, tapi ya udah berarti yang penting gue berhasil gitu ngelakuin itu gitu. Terus kayak apa lagi ya, kayak misalnya aku lagi di perjalanan terus ada pikiran untuk jatuhin barang, entah HP atau apa gitu. Makanya aku kadang aku pakai ini biar kalau misalnya aku ada kepikiran kayak gitu tuh, kalau misalnya aku jatuhin HP kayak masih nyangkut gitu loh, masih ada rasa-rasa kayak gitu. Jadi aku ngambil hal yang buat meminimalisir hal itu lagi terjadi. Sebenarnya kalau untuk sekarang nggak terlalu sering kejadian karena udah banyak fokus-fokusnya yang lain. Cuma kalau dulu kayak gitu. Nah orang tua aku tahu kayak gitu tuh karena masih tabu kali ya untuk ke psikiater atau gimana, jadinya menganggapnya aku cerita karena ada orang lain yang nyuruh aku kayak gini gitu. Nah jadi orang tua aku menganggapnya kayak kamu sih jarang sholat, kamu sih jarang ini gitu kan. Terus ya udah nurut aja ya, akhirnya coba diperbaikin sholatnya. Mungkin kayaknya gue jarang sholat nih, atau pendekatan ke Allahnya kurang gitu.
maksudnya udah berubah ke hal yang lebih baik kayak gitu, tapi tiba-tiba ya kalau sendiri masih sering aja ngerasain hal itu gitu, suka ada keseruan di otak yang gak benar. Bagaimana perasaan Mbak itu pas saat kejadian itu? Jadinya ya perasaannya gimana ya? Ya udah mau gak mau harus gue lakuin gitu. Jadi tampaknya bisa dikatakan Mbak itu ngelakuin itu sebagai pembuktian ke diri sendiri Mbak gitu ya? Nah iya, jadi kayak apa ya? Soalnya kalau aku nggak lakuin, aku yang pertama aku merasa cemen banget gitu. Jadi kayak aku butuh validasi dari diriku sendiri gitu. Jadi kayak oh aku bisa nih ngelakuin ini gitu. Tapi satu sisi juga ya aku merasa dapat ancaman dari pikiranku sendiri aja. Kalau misalnya aku nggak ngelakuin, aku bakal dapat hal-hal buruk yang bakal terjadi ke depannya, entah apapun itu. Tapi pasti mikirnya kayak kalau nggak ngelakuin kayaknya nanti ada hal buruk deh yang terjadi. Udah deh aku ikutin aja nih pikiran ini, walaupun hal itu juga buruk gitu kalau dilakuin. Tampaknya Mbak merasa cemas kalau tidak melakukan hal tersebut ataupun melakukan hal tersebut karena pikiran fokus Mbak itu ke hal yang tersebut. Benarkah demikian? Iya sih, aku pikir iya ya. Soalnya kayak setiap pikiran-pikiran buruk itu terjadi itu di otak aku pasti selalu merasa cemas, aku selalu merasa gak aman, aku selalu merasa kayak hampa, kesepian, bener-bener kayak kosong aja gitu pikirannya. Tiba-tiba hati itu udah kayak berdebar gitu loh, maksudnya kayak ngerasa ada ancaman aja kalau misalnya hal-hal itu tiba-tiba muncul lagi sampai kadang aku juga capek gitu ya. Bisa jangan muncul terus, aku capek kalau aku harus ngelakuin hal-hal buruk, aku tahu itu buruk gitu. Tapi kalau misalnya nggak dilakuin aku merasa salah, aku ngelakuin pun aku salah gitu. Jadi aku cuma sendiri aja kalau misalnya hal-hal itu terus aku muncul. Pernahkah terpikir oleh Mbak untuk supaya tidak melakukan hal itu gitu? Sebenarnya kalau makin kesini ya, karena makin dewasa, makin tahu hal yang di pikiran itu jelek, ya sebenarnya mau. Cuma kadang entah apa kalau misalnya pikiran benar-benar lagi nggak karuan, udah di posisi yang cemas banget, ya mau nggak mau harus ngelakuin gitu. Tapi kalau misalnya ditanya mau apa nggak ngelakuin itu, ya sebenarnya enggak. Cuma ya karena paksaan aja gitu tadi. Kadang aku habis ngelakuin sesuatu yang menurutku salah banget, aku langsung menghukum diriku sendiri. Lo nih goblok banget sih, kenapa sih lo ngelakuin itu gitu. Oke gitu. Apa ya? Aku udah capek banget ngalamin hal-hal kayak gini yang membahayakan diri aku, terus membuat diri aku cemas banget. Aku udah pengen keluar dari zona kecemasan yang aku hadapi sekarang. Makanya kedepannya justru makin lebih bahaya kan kamunya. Menurut aku sendiri, bisa nggak sih aku nih buat keluar gitu dari zona itu gitu. Hal itu tergantung pada diri Mbak sendiri ya. Bisa mengatur rasa cemasnya. Mungkin bisa melakukan hal yang bikin Mbak tidak cemas gitu kan. Menurut saya bisa dilakukan itu, Mbak itu melakukan hobi Mbak gitu. Jadi menyembuhkan diri sendiri agar pikiran tersebut itu tidak masuk ke dalam diri Mbak. Jadi sifat yang negatif itu yang muncul itu nggak bakal muncul karena dengan Mbak menyembuhkan diri itu, pikiran-pikiran itu akan nggak ada gitu. Paling apa sih namanya, cara yang aku lakuin apapun yang aku suka, misalnya kayak hobi yang aku suka pun mungkin harus dikeramain kali ya, biar aku nggak ngerasa sendiri, aku nggak ngerasa sepian. Bagus juga bisa, sebelumnya kan belum pernah coba kan ya, itu bisa dicoba juga Mbak. Berarti dapat disimpulkan Mbak itu merasa terganggu banget karena adanya sifat kecemasan ini ya. Jadi Mbak itu merasa ketantang juga kalau tidak melakukan hal itu gitu ya kan. Padahal hal ini tuh
nutupin ya. Iya itu banget sumpah. Apa sih namanya, hal-hal kayak gitu ngehambat aku banget untuk ngelakuin sesuatu yang menurutku benar gitu. Karena di setiap aktivitas pun, misalnya aku lagi sendirian, aktivitasku sendirian, pasti hal-hal kayak gitu bakal muncul dan bikin aku buat malas lagi kan untuk menjalani aktivitas sehari-hari itu juga gitu. Jadi kayak ya hal-hal kayak gitu bener-bener ngeganggu kegiatan sehari-hari aku, ngeganggu pikiran aku, ngeganggu semuanya. Aku jadi cemas, aku nggak tenang, aku mikirnya selalu kesini ke situ. Akhirnya banyak hal yang nggak aku lakuin gara-gara pikiran itu terjadi gitu. Baik, setelah sesi konseling kita terlaksanakan pada hari ini, apakah ada pengetahuan baru yang banyak, Kak? Iya ya, soalnya aku jadi baru tahu kalau misalnya justru semakin aku pikir ya, semakin aku bawa serius si pikiran-pikiran itu tuh justru malah membuat aku semakin cemas, justru malah membuat aku semakin pengen ngelakuin hal itu gitu. Padahal bisa juga alihin aja pikiran aku, jangan sama terus. Karena makin aku pikirin untuk aduh ngelakuin atau enggak ya, aku ngelakuin atau enggak ya, makin kayak gitu ya, justru malah makin kepikiran di otak aku untuk ngelakuin aja nih gitu. Oke, berarti gimana sih perasaan Mbak setelah terlaksanakannya bimbingan konseling hari ini? Aku merasa cukup tenang ya, soalnya yang pertama karena tadi aku dapat pengetahuan baru juga, jadi aku bisa tahu gimana cara aku merefleksikan ke depan yang lebih baik gitu. Terus lebih merasa tenang karena aku ada yang bisa ngertiin mungkin ya, ada yang bisa dengerin, ada yang bisa ngertiin aku kalau misalnya aku punya hal kayak gini gitu tuh. Terus aku juga ngerasa ya jadi punya teman cerita aja kalau kayak gini, jadi buat sharing dan ya nambah pengalaman baru aja sih. Setelah proses konseling ini, apa yang mau Mbak laksanakan setelah tadi kita bicarakan? Nah, mungkin kalau ke depannya aku mau nyoba yang hobi kali ya. Aku mungkin mau nyoba mencari hobi yang bentuknya komunitas gitu, biar ada lingkungan itu rame, jadi nggak cuma aku sendiri. Karena aku tahu pasti kalau aku sendiri pun pasti yang hal-hal aku selalu kepikiran aja. Nah, tadi kan saran dari kakaknya untuk mencari hobi yang bisa buat aku sibuk, tapi ya aku pikir hobinya itu ya harus di keramaian gitu. Kayak misalnya mungkin bulu tangkis atau tenis meja, mungkin gitu-gitu mungkin bakal aku lakuin sih, biar aku banyak teman dan nggak ngelakuin hal itu gitu, meminimalisir hal itu terjadi gitu. Semoga Mbak bisa melaksanakan dan berhasil keluar dari zona yang tadi diceritakan ya. Oke, sebelum sesi konseling terakhir, apakah ada yang ditanyakan? Cukup sih, Kak. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, dan saya mau berpesan, jika nanti Mbak sudah melakukan dan Mbak kesulitan dalam melakukan hal yang tadi Mbak mau lakukan, Mbak bisa kembali lagi, kita diskusi lagi, langsung hubungi saya aja ya Mbak. Oke, terima kasih Mbak sudah hadir sekarang dalam sesi konseling. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.